pertanyaan saya, idealnya kan memang begitu. Cawe-cawe untuk keberlanjutan pemerintah, untuk negara lebih maju lagi gitu kan konsepnya. Cuman yang tertangkap di publik ini ada kekhawatiran apa sih Pak Presiden sampai harus muncul, saya harus cawe-cawe sehingga ini berjalan. Artinya kan ada ancaman ini jangan-jangan pemilunya. Kan ada 3 calon koalisi blok nih. Satu udah teriak, 2 lagi santai-santai aja karena belum jadi. Kan Jadi yang satu yang teriak yang khawatir. Faldo, boleh jadi yang belum teriak tuh belum paham. Berbahaya sekali kalau last minute tiba-tiba Pak Jokowi mengubah pilihan dan mengubah peta dukungan berbahaya. Tapi itu terserah Pak Jokowi lah. Saya cuma ingin menggarisbawahi begini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah likuli marhalah rijaluha. Ya, setiap tahapan itu ada orangnya. Pak Jokowi udah selesai kok 10 tahun. Kalau straight win 5, harusnya nggak usah cawe-cawe gitu loh. Udah dan dia nanti bisa kampanye kok. Nanti saat sudah mulai penetapan. Kalau sekarang kelihatan sekali kita kan nggak melihat kalimat cawe-cawe itu dari ujung, Anggi. Lihat runutan-runutan sebelumnya. Yang sederhana, inti sederhananya ada yang didukung. Ada yang tidak didukung. Kebetulan yang tidak didukung ini banyak kasus. Ada yang mau dikriminalisasi melalui Formula E. Ada yang Demokratnya mau dicopet. Ada yang macam-macam. Sehingga wajar kalau banyak publik melaporkan ke Mas Anies dan tim. Ini berbahaya sekali. Tidak ada pernyataan cawe-cawe saja. Sudah mulai ada jejaring-jejaring yang dibuat. Dan kalau tadi straight win, mestinya nggak usah cawe-cawe. Saya itu yakin gitu loh. Ini sekarang malah nggak yakin. Saya itu belajar banget soal husnuzon sama Pak Mardhani. Gitu. Ya, berbaik sangka dengan seseorang dan dalam derajat tertentu, mari kita lihat bahwa upaya ini sekali lagi Mbak Anggi, upaya ini adalah sebuah upaya untuk memastikan cita-cita keberlanjutan kita berjalan. Terlepas mungkin ada proposal dari perubahan. Kan nggak pernah dilarang juga, silahkan aja. Tapi gitu. Mas Adi kan bilang jangan sampai juga menyandera kader-kader lain, calon-calon lain. Caranya. Ya kan, jadi gimana caranya, apa yang mau diubah, itu kan perlu kita tunggu juga. Caranya menurut saya Mas Faldo yang paling elegan adalah Pak Jokowi bisa memanggil calon-calon yang potensial. Bicara komunikasi Bang Andika, pasti kita tahu Pak Prabowo Menhan, Ketua Partai Gerindra, ada kursi di parlemen. Pak Ganjar Gub, ya, ada kader PDIP, sesama kader. Pak Anies ketika jadi Gub DKI, di event yang dibangga-banggakan oleh Pak Anies, Pak Jokowi ngasih piala Pak, ada konteksnya. Komunikasinya tetapi gitu. itu secara simbol kan 2 kali Nasdem gak diundang dalam pertemuan presiden dengan para parpol gitu kan. Itu secara simbolis bahwa ada dan 2 kandidat yang mendapatkan preferensi, ada 1 kandidat yang resistensi gitu kan. Presiden juga jawab Demokrat dan partainya Pak Mardhani juga sering kok ke sini katanya beliau. Malam-malam katanya. Presidennya adalah Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi yang lain. Jelas itu loh. Pernyataan dari Pak Jokowi yang tidak perlu tafsir bahwa yang ini excluded, yang ini included. Mau cawe-cawe lagi sehingga connecting the dot-nya kemana cawe-cawenya itu jadi, bisa tidak seuzon, niatnya baik tapi caranya buruk. Jadi ini tinggal masalah style Pak Jokowi mendeliver interestnya untuk bisa mengestafetkan gagasannya kepada penerusnya. Kalau Pak Jokowi mau menggunakan cara-cara negarawan itu terbuka luas caranya. Dia rangkul seluruh pihak yang bertarung, kemudian disampaikan pesan-pesan itu. Pak Jokowi tidak mempraktekkan cara-cara yang tidak negarawan. Apa yang tidak negarawan? Ya, secara simbolis dengan tidak diundangnya Nasdem, setelah mendeklarasikan Anies Baswedan, itu menunjukkan Pak Jokowi resisten terhadap Pak Anies dan Pak Surya Paloh. Dan dikonfirmasi juga kan. Dan dalam pertemuan itu juga Pak Jokowi mengatakan nanti urusan capres-cawapres kita tentukan. Itu kan dalam pertemuan. Ini kembali ke cawe-cawe nih. Tersampaikan oleh Presiden. Orang yang mengatakan akan melakukan cawe-cawe dalam konteks positif. Cawe-cawe sendiri adalah hal yang positif ya. Tidak ada konotasi negatif di ini. Tapi ditegaskan lagi dalam konteks yang positif ya. Artinya dia ingin terus ikut berperan serta ya. Memastikan apa yang sama-sama kita capai selama ini bisa terus berlanjut. Apa yang tidak negarawan dari Gak ada yang salah itu Mas Gak ada yang salah. Gak ada yang salah, niat itu gak ada yang salah. Stylenya yang saya koreksi. Harusnya ada cara-cara yang lebih negarawan. Yang Pak Jokowi bisa memilih cara negarawan atau cara politisi biasa. Dengan praduga-praduga bersalah. Misalnya begini,
dikaitkan dengan tadi misalnya Pak Mardhani dapat surat soal Dari dari Bawaslu, itu sudah terpatahkan langsung bahwa kita pun dapat, ya kan? Ada lagi misalnya dikaitkan dengan apa lagi? Dengan misalnya dituduh ingin menjegal salah satu calon karena belum fix juga cawapresnya siapa. Itu kan masalah di internal teman-teman sendiri gitu kan. Tapi kok iya makanya. Jadi masalahnya kan jadi di situ. Jadi hal yang sangat positif ini dikaitkan dengan praduga-praduga yang justru tidak positif. Baik, gitu. karena multi tafsir, jadinya orang menafsirkan berbeda-beda. Baik, tahan dulu Bapak-bapak, nanti kita jeda dulu, kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Presiden masih di bulan yang sama, belum berganti bulan, di awal Mei ngomong itu bukan cawe-cawe, kemudian di akhir ngomong saya mau cawe-cawe. Itu gimana tuh? Konteksnya beda, itu kan dalam konteks mix and match capres-cawapres. Yang pertama yang barusan diputar tadi. Tapi mungkin yang dibicarakan dengan teman-teman Pimret itu dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kebangsaan, memastikan keberlanjutan. Tapi Pak Jokowi juga mengakui, saya kan juga politisi. Ya memang, lah itu yang saya sampaikan, itu yang saya sampaikan. Ya sebagai seorang politisi, ya beliau berhak mempunyai aspirasi politik. Aspirasi politiknya apa? Yaitu keberlanjutan capaian yang ada selama ini. Ya, jadi nggak ada masalah. Mas Andika, kalau di bahasa yang muncul walaupun dalam sebulan ini beda makna, beda konteksnya beda, tapi sampai muncul kata cawe-cawe itu, Anda melihat ada kekhawatiran apa sih dengan Pak Jokowi sebenarnya sampai harus memastikan bahwa ini pemilu harus berjalan lancar? Apakah Pak Jokowi sudah menangkap sinyal-sinyal bahwa akan mungkin nih pemilu nggak lancar nih atau ada yang akan terjadi? Pada tahapan pemilu harus berjalan lancar, saya setuju dengan Pak Jokowi. Itu satu opsi narasi yang memang sangat positif ya. Tetapi pada titik memastikan agar agenda-agenda yang baik itu harus terus berlanjut, kemudian caranya terlalu eksesif, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena ini kalau tidak hati-hati dan kalau berlebihan bisa mematikan inovasi dari presiden baru untuk melahirkan kreativitas kebijakan. Bacaan Pak Jokowi tentang Indonesia di tahun mendatang bisa jadi tidak terlalu relevan di tahun tersebut. Oleh karena itu demokrasi elektoral itu ada kontrak politiknya Mbak, ada 5 tahunan. Karena idenya belum tentu relevan hingga 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Oleh karena itu inilah yang dijanjikan oleh demokrasi, ada sirkulasi ide, sirkulasi gagasan. Nah saya khawatir ketika terlalu cawe-cawe atas nama keberlanjutan, ini membuat Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar jadi takut berinovasi. Ya, ini sesuatu yang saya khawatirkan secara sistematis gitu ya. Kalau di bahasa sehari-hari dalam konteks kultural, yang disebut cawe-cawe itu kan membantu sekedarnya, ya. Itu yang saya pahami. Bukan mengambil alih, bukan mendominasi. Gitu kan. Dari wajar KBBI saja, itu ikut campur terlibat gitu. Wajar saja. Saya pernah ya misalnya 10 tahun. Berikutnya saya ingin ikut berpartisipasi menyumbangkan ide, pikiran dan gagasan saya agar yang 10 tahun ini berlanjut. Ini merupakan juga jangan salah. Hal yang memang harus kita evaluasi selama ini. Kenapa kita terjebak ya pembangunan kita tidak seperti di negara-negara lain. Kayak India misalnya, dia bisa berbeda generasi tapi keberlanjutannya terus gitu loh. Sehingga banyak orang terkaya di dunia, di 50 itu banyak sekali orang India karena prestasi di perusahaan itu berlanjut dari generasi ke generasi. Jadi poinnya, ketika terjadi perubahan rezim itu nggak merubah kebijakan secara signifikan. Poinnya gitu Presiden ingin melanjutkan kebijakan ini begitu di pergantian rezim. Betul. Sedikit soal inovasi, saya kira nggak ada relevansinya sebenarnya karena perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat inovatif pun itu butuh banyak penasihat senior loh. Jadi nggak ada relevansinya karena politik ini kan dalam derajat tertentu juga soal pengalaman. Mas Waldo, presiden ya, soal pengalaman. Jadi nggak ada relevansinya kami kira soal inovasi. Visi presiden yang saya khawatirkan karena berpolitik soal experience.